Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai pembelajarannya untuk dari yang buku Kemendikbud ya. Sebenarnya Pak Jul sudah banyak membahas mengenai polinomial, tapi dari buku Erlangga itu latihannya bagus banyak. Tapi ada beberapa teman kalian yang buku rujukannya Kemendikbud, jadi Pak Jul juga akan bahas dari buku Kemendikbud juga ya. Oke, kita mulai saja. Kita masuk ke dalam materi metode Horner. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sebuah pembagian polinomial itu kemarin kita sudah pakai cara seperti ini, pembagian bersusun. Kalau anak-anak yang di Jawa Tengah itu biasanya mengatakan porogapit, ya, cara dibagi biasa. Nah, namun ada juga cara yang lebih mudah, lebih simpel adalah dengan cara metode Horner. Nah, dengan cara apa? Metode Horner itu kita cukup dengan menuliskan koefisiennya. Koefisiennya yang mana? Jadi kalau di sini kan contohnya adalah X pangkat 3 X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 8 dibagi X min 2. Ya kan? Nah, kalau menggunakan metode Horner itu cukup kita ambil koefisiennya di sini. X pangkat 3 koefisiennya 1, tulis di sini 1. X pangkat 2 koefisiennya 0, tulis 0. Koefisien X min 7, tulis min 7. 8, tulis 8. Dibagi X min 2. Kenapa kok tiba-tiba dapat 2? Nah, ini kita peroleh dari X min 2 sama dengan 0. X sama dengan, ini pindah ruas ke sini. Dapat 2. Jadi di sini 2. Bagaimana kalau misalkan X plus 2? Pembaginya X plus 2 sama dengan 0. Ya disamakan dengan 0 aja. Jadi kalau misalkan di sini X plus 2 ya, berarti X plus 2 sama dengan 0, pindah ruas saja. Berarti X sama dengan min 2. Nah, berarti di sini min 2. Kalau misalkan 2X plus 1, Pak. 2X plus 1 gitu. Di sini dibagi 2X plus 1. Sama, 2X plus 1 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 per 2. Seperti itu. Jadi tinggal menyamadengankan 0, kita peroleh nilai di sini. Nah, cara mengoperasikannya 1, turunkan saja di sini. 1 kali 2, 2. Jumlahkan 0 tambah 2, 2. 2 kali 2, 4 tulis sini. Min 7 tambah 4, min 3. Min 3 kali 2, min 6. Jumlahkan 2. Nah, ini kasusnya. Kasusnya bukan 0. Ya, 2 kan tidak sama dengan 0. Kalau misalkan nilai di sini 0 ya, itu berarti X min 2 atau 2 ini merupakan faktor dari polinomialnya. Tapi ternyata di sini kan 2. Nah, 2 ini berarti kita bisa mengatakan itu sebagai sisa. Jadi kalau yang namanya polinomial itu tidak semuanya bisa dibagi. Kalau misalkan hasil terakhir di sini 0, berarti itu merupakan faktor atau X min 2 merupakan faktor dari X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 8. Tapi ternyata di sini kan hasilnya 2. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 8 dibagi X min 2. Hasilnya X kuadrat ditambah 2X min 3 sisa 2. Ya, diingat-ingat. Jadi kalau kita mau menuliskannya, polinomialnya, jadi rumusannya seperti ini. Polinomial Px sama dengan X min A dikalikan Hx ditambah Sx. Ini nanti kepake di bagian belakang. Polinomialnya berapa? X pangkat 3. X pangkat 3 dikurangi 7X ditambah 8. Nah, sama dengan X min 2 dikali Hx-nya. Hx itu merupakan hasil bagi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 ditambah Sx. Sx itu sisa. Sisa ya ini ya. Sisanya berapa? 2. Nah, seperti ini. Ini yang nanti akan dimanfaatkan dalam teori sisa. Kayak gitu ya. Cara metode Horner. Coba kita masuk ke ini, ada latihannya ini. Langsung ada latihannya.
Tentukan hasil bagi dari pembagian X pangkat 4 ditambah 4 oleh X min 1 dengan menggunakan metode Horner. Nah, mudah saja ya. X pangkat 4 ditambah 4 dibagi X min 1. Berarti kita bisa tulis X pangkat 4 ditambah 0X pangkat 3 ditambah 0X kuadrat ditambah 0X ditambah 4. Kan gini. Berarti kita bisa menuliskan. Berarti koefisiennya berapa? 1, 0, 0, 0, 4 dibagi dengan X min 1. Seperti yang tadi ya. X min 1 itu sama dengan apa? X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Tulis saja di sini 1. Nah, turunkan 1 kali 1, 1 tambah 1 kali 1, 1 lagi 1 tambah lagi kali lagi 1 kali 1, 1 kali 1, 1 lagi 5. Nah, berarti 5 merupakan sisa. Tentukan hasil bagi. Nah, hasil baginya dilihat. Kalau sisanya kan jelas 5. Hasil baginya berapa? Nah, ini hasil baginya. Tapi ini mewakili koefisien. Ya. Mewakili koefisien. Kalau yang dibagi polinomial pangkat 4, hasil baginya adalah 1 tingkat lebih kecil. Karena dibagi oleh X, koefisiennya 1. Berarti nilainya adalah hasil baginya adalah X pangkat 3 ditambah X kuadrat ditambah X ditambah 1. Ini merupakan hasil baginya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke yang di bagian kolaborasi ya. Di sini ada bagian kolaborasi. Yang nomor 1, gunakan metode Horner untuk membagi 2X pangkat 3. Nomor berapa ini? 1. Metode Horner untuk membagi 2X pangkat 3 min 5X kuadrat ditambah 4X min 3 dengan 2X min 1. Untuk melakukannya ikuti langkah-langkah berikut. Jadikan pembaginya bentuk A kali X min 1. Nah, berarti caranya bagaimana? Yang A itu mudah saja. 2X min 1. Kita diminta membawa ke bentuk A kali X min C ya. Berarti 2X min 1 itu sama saja 2-nya dikeluarkan. X min setengah. Ya kan? Nah, berarti kemudian yang B dengan X min C. X min C-nya siapa? X min C-nya ini. Berarti kita bisa menulis polinomialnya adalah 2X pangkat 3 min 5X kuadrat ditambah 4X min 3 dibagi dengan X min 1. X min setengah, dibagi dengan X min setengah. Seperti ini. Ya kan? Atau kita bisa menulis sebagai polinomial X itu sama dengan hasil bagi kali X min A atau X min C ya. Ini konteksnya X min C ya. X min C ditambah SX. Kan seperti ini. Nah, langsung saja kita bagi, kita ambil polinomialnya koefisien masing-masing ya ini. 2 min 5 4 min 3 dibagi dengan setengah. Turunkan 2 kali setengah 1 min 4 kali setengah min 2 ini 2 kali setengah itu 1 hasilnya min 2. Ini ada sisa min 2. Maka kita bisa nulis, maka 2X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 4X min 3 itu sama dengan ini koefisiennya. Berarti 2X kuadrat min 4X plus 2 dikali X min setengah, ya kan? Ditambah ini sebagai sisa
Pak Jul biasa kalau menulis sisa itu biasanya Pak Jul lingkari ya. Ditambah min 2. Seperti itu. Ini kan sudah sama dengan bentuk ini. HX-nya, hasil baginya itu ini. X min C-nya ini. Sisanya ini. Seperti itu. Kemudian yang C. Gunakan manipulasi aljabar pada algoritma pembagian sedemikian sehingga kalian akan mendapatkan bentuk berikut. Nah, caranya bagaimana? Caranya tinggal kita masukkan saja. Jadi berasal dari ini ya. Berarti 2x pangkat 3 min 5x kuadrat ditambah 4x min 3 sama dengan x min setengah dikali 2x kuadrat min 4x plus 2 min 2. Karena ini plus sama min, Pak Jul langsung tulis min ya, min 2 seperti ini. Nah, sedemikian hingga Pak Jul langsung tulis, ini 2-nya Pak Jul keluarkan. 2 ini loh. Saya tulis dulu x min setengah. Ini x min setengah. 2 ini keluar. 2, 2, 2. Kalau ini saya keluarkan kan atau tinggal dibagi 2. Ini semua dibagi 2, tapi atasnya kali 2. Berarti 2 x kuadrat min 2x plus 1 min 2. Nah, sekarang dikalikan dengan yang ini. 2-nya. Sedemikian hingga kita punya 2x min 1 dikali x kuadrat min 2x plus 1 min 2. Selesai. Seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan ke ini tadi ya, berarti sama dengan ini kan. Kalau kita balikkan ke atas lagi ya, tadi kan pakainya A kali X min C atau AX min C. Berarti ini sama saja AX min C kali HX ditambah SX. Ini AX min C nya ini, HX nya ini ya, sisanya ini. Seperti itu. Gitu. Kita lanjut ke permasalahan yang ke berapa itu? Yang kedua ya. Ini kan nomor 1 ya. Kita masuk ke yang nomor 2. Di sini masuk ke yang nomor 2. Pak Jul balik aja ya ini ya. Pak Jul balik di sini. Menggunakan metode Horner untuk membagi x pangkat 4 min 10x min 5x plus 10 dengan x min 1 dan x min 3. Gunakan panduan berikut. Nah, ini Pak Jul mengerjakannya memakai meruntut atau merujuk pakai langkah-langkah yang diberikan buku ini aja ya, biar saudara-saudara mudah untuk mengikutinya. Dengan metode Horner, bagilah x pangkat 4 yang A. Kita ikuti. X pangkat 4 min 10x kuadrat min 5x plus 10 dibagi dengan x min 1. Nah, ini kan sama saja. X min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Berarti nanti Hornernya apa? Hornernya adalah x pangkat 4 plus 0x pangkat 3 min 10x kuadrat min 5x plus 10. Ini Pak Jul tulis lagi ini biar kalian tidak ketinggalan. Kadang-kadang kan ketinggalan, tidak disebutkan, ternyata x pangkat 3-nya tidak ditulis dalam koefisien. Nah, ini Pak Jul tulis seperti ini dalam rangka apa? Agar kalian ingat. Gitu ya. 1 0 min 10 min 5 10 dibagi dengan 1 di sini turunkan aja. 1 kali 1 1 1 kali 1 1 min 9 kali 1
min 9, min 14. Min 14 kali 1, min 14. Ditambah min 4. Nah, ini sisa. Nah, kita diminta untuk menuliskan ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya adalah X pangkat 4. Ini hasil baginya ya, ini ya. Jadi Pak Jul tulis ini dulu, X pangkat 4 min 10 X kuadrat min 5X plus 10 gini sama dengan X min 1 hasil baginya ini X4, hasil baginya jelas X pangkat 3 plus X kuadrat min 9X min 14 kemudian ditambah apa tadi? S ditambah min 4. Nah, seperti ini. Keterangannya bagaimana? Keterangannya ini adalah X min 1 ini H1X atau hasil bagi 1 ditambah S1X. Seperti itu. Nah, kemudian hasil bagi H1X ini, H1X kan ini 11 min 9 min 14 dibagi dengan X min 3. Saya tulis ya, 1 min 9 min 14 dibagi X min 3. X min 3 jelas sini nanti 3. Ya kan? X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Ini pindah ruas. Tulis 3. Terus tinggal masuk 1 kali, turunkan aja 1 kali 3 tambah ya 4 12 min 3 ya kan, min 3 kali 3 min 9. Bentar min 9. Oh kok ini min, ini plus 3 kali 3 9, ini min 5. Nah, ini sisanya. Seperti itu. Lalu kita bisa tulis lagi seperti ini. Ya kan? Kita bisa tulis lagi seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tulis bentuk awalnya dulu. X pangkat 4 min 10 X kuadrat min 5X ditambah 10 sama dengan hasil baginya kan ini X, hasil baginya kan ini, pembaginya kan X min 3. Nah, kita bisa tulis sebentar. Jangan masuk ke sini dulu. Tulis H1X-nya dulu. H1X ya. H1X itu sama dengan berapa? H1X itu ini sama dengan X min 3 dikali H2X ditambah S2X. H1X-nya siapa? H1X-nya ini. Tapi Pak Jul tulis tetap saja ya H1X. H1X X min 3 hasil bagi 2 itu yang ini. Berarti X kuadrat plus 4X benar ya, plus 3 ditambah min 5. Nah, ini sudah cocok. Ini X min 3, H2X nya ini, S2X nya min 5. Sudah ya. Ini tuh asalnya dari sini. Nah, sekarang kita tinggal membentuk yang ini tadi. Ini tadi B ya, ini B ya. Kemudian kita membentuk yang C. Membentuk yang C. Berarti X pangkat 4 min 10X kuadrat min 5X ditambah 10 ya. Sama dengan, saya tulis ini dulu, X min 1
dikali H1X ditambah S1X. Kan seperti ini. Masuk semua. X min 1. H1 ini. Ini H1 ini ditulis semua. X min 3 kali X kuadrat min 4X plus 3 min 5. Ini kan H1 ini. S1 nya min 4. Nah, hati-hati. Ini. Hati-hati. Nah, caranya kita hitung satu persatu. Ini kalikan sini dulu. Pertama. Terus ini kalikan ini. Ya. Ini mestinya kalian harus jelas nih. Harus paham. X min 1 dikali bagian sini. Ini kan hubungannya perkalian. Berarti X min 3 X kuadrat min 4X ditambah, benar ya, ditambah 3. Masuk kalikan ini, berarti min 5 X min 1 min 4. Berarti kalau kita tuliskan, kalau ini kita kerjakan sendiri ya, itu dapat min 5X plus 5 min 4. Ya kan? Jadinya berapa? Min 5X plus 1. Min 5X plus 1. Ini yang jadi sisa nanti. Berarti kalau kita tulis keseluruhannya, X min 1, X min 3, X kuadrat min 4X ditambah 3, ditambah min 5X ditambah 1. Nah, ini sebagai sisa keseluruhannya. Seperti itu. Nah, ini sebagai HX, hasil baginya. Ini sebagai pembaginya. Karena apa? Karena tadi kan di deskripsi ditentukan dulu bahwa pembaginya adalah dengan X min 1 kali X min 3. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup 22 menit saja untuk memahami metode Horner. Semoga membantu dan bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.